Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra, S1 Farmasi B semester 2 dengan NIM 191100079 Universitas Kader Bangsa Palembang. Di video sebelumnya kita sudah membahas suspensi obat. Sekarang kita akan membahas stabilitas obat. Apa sih stabilitas obat itu? Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada ketidaknya penurunan kadar selama penyimpanan menurut Connors 1986. Jadi, stabilitas itu sama dengan kualitas. Dengan berbagai cara obat dapat mengalami penguraian dan akan berakibat pada kualitas, efektivitas, dan keamanan dari obat tersebut. Ketika suatu obat atau zat berkhasiat mengalami penguraian, maka masalah yang akan muncul ada dua masalah. Yang pertama, konsentrasi obat akan berkurang, kemudian dosisnya tidak tepat, lalu efektivitas obat akan berkurang. Yang kedua, obat terurai menjadi metabolit atau produk penguraian yang toksis, kemudian keamanannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas itu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada 5 yang mempengaruhinya, yaitu temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, kelembapan. Terus yang kedua ada obat atau excipient di dalam sediaan, seperti ukuran partikel obat, pH sediaan atau lingkungan. Yang ketiga ada kontaminasi mikroba. Keempat, kontaminasi logam tertinggal, dan terakhir kelima, pembersihan dari wadah. Jenis-jenis studi stabilitas itu ada 3. Yang pertama fisika, kedua kimia, ketiga mikrobiologi. Stabilitas fisika itu adalah perubahan fisika. Stabilitas kimia itu reaksi penguraian. Dan terakhir, stabilitas mikrobiologi itu cemaran mikroorganisme. Selanjutnya, kita akan membahas satu-satu jenis-jenis stabilitas obat itu sendiri. Salah satunya seperti stabilitas fisika. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpanannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi estetika farmaseutik, yang kedua keseragaman kandungan obat, dan terakhir laju pelepasan obat. Stabilitas fisika meliputi penampilan, konsistensi, warna, aroma, rasa, kekerasan, kerapuhan, kelarutan, pengendapan, perubahan berat, adanya uap bentuk, dan ukuran partikel. Selanjutnya, implementasi dekomposisi fisika ada 3. 1. Pembentukan polimorf dan hidrat. 2. Hilangnya keseragaman, vaporisasi, sublimasi, absorpsi obat. Yang ketiga, hilangnya estetika, wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Contoh stabilitas fisika: formulasi, larutan oral. Kemungkinan masalah instabilitas fisika: yang pertama, kehilangan rasa. 2. Perubahan rasa. 3. Adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik. 4. Kehilangan warna. 5. Pengendapan. 6. Perubahan warna. Efeknya, perubahan bau atau perubahan rasa. Contoh lain, formulasi kapsul. Kemungkinan masalah instabilitas fisika: perubahan dalam, penampilan, disolusi, kekuatan. Efeknya, perubahan dalam laju pelepasan obat. Contoh lain dari formulasi tablet. Kemungkinan masalah instabilitas obat: perubahan dalam, waktu disintegrasi, 2. Profil disolusi, 3. Kekerasan, 4. Penampilan atau lunak dan jelek atau menjadi sangat keras. Efeknya, perubahan dalam laju pelepasan obat. Stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia ada 3. 1. Hilangnya bahan aktif. 2. Hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak,
perubahan warna, problema rasa. Yang ketiga, terbentuknya produk yang toksis. Stabilitas kimia meliputi degradasi formulasi obat, kehilangan potensi atau bahan aktif, kehilangan bahan-bahan tambahan atau pengawet, antioksidan, dan lain-lainnya. Mekanisme degradasi. Yang pertama ada hidrolisis. Hidrolisis itu berarti pemisahan oleh air. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis, tipe obat ester, contoh aspirin, alkaloid, dexmetasone, sodium fosfat, nitrogliserin. Tipe obat laktones, contoh pilokarpin, spironolakton. Tipe obat amides, contoh chloramphenicol. Tipe obat laktam, contohnya penicillin, cephalosporin. 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi. Gugus fungsi katekols, contoh katekolamines atau dopamin. Gugus fungsi ethers, contoh dietileter. Gugus fungsi thiols, contoh dimercaprol atau BAL. Gugus fungsi thioethers, contoh chlorpromazine. Gugus fungsi carboxylic acid, contoh fatty acid. 3. Fotolisis, berarti dekomposisi oleh cahaya. Misal, sodium nitroposид yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpanannya hanya bisa 4 jam. Terakhir dari jenis-jenis stabilitas obat, yaitu stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi itu meliputi perkembangbiakan mikroorganisme pada sediaan non-steril, sterilisasi, dan perubahan efektivitas pengawet. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi itu ada 5. Yang pertama pH. Keasaman atau kebazahan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapat aspirin stabil maksimum pada pH 2,4 di atas pH 10, laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Yang kedua, kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misal, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, prokain, tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. Yang ketiga ada surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisis menurun. Keempat, keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobal, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. Yang terakhir, kelima, cahaya dan kelembaban. Cahaya, terutama sinar ultraviolet, meningkatkan fotolisis dan kelembaban, meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Uji stabilitas itu ada 3, fisika, pemerian sediaan, keseragaman sediaan atau volume bobot, kejernihan sediaan atau sediaan cair, kemasan atau kebocoran wadah. Yang kedua ada kimia, identifikasi zat aktif, penetapan kadar, pH, disolusi. Yang ketiga atau terakhir biologi, sterilitas, endotoksin. Metode penguji stabilitas obat itu ada 2 metode. Yang pertama, uji stabilitas jangka panjang. Untuk produk baru biasanya pengujian dilakukan pada suhu kamar yang dikendalikan 300 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius
dengan kelembapan nisbi ruangan 75% ditambah 5%, kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu rendah 50 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius dengan rentang waktu pengujian pada bulan 0, 3, 9, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60. Biasanya pengujian dilakukan sampai bulan ke-36. Tetapi apabila masih memenuhi syarat pengujian, harus diteruskan sampai bulan ke-60. Kedua, uji stabilitas dipercepat. Untuk produk baru biasanya pengujian dilakukan pada suhu ekstrim yang dikendalikan 400 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi ruangan 75% ditambah 5%, kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu ruangan 250 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi ruangan 60% ditambah 5%. Tentang waktu pengujian untuk uji stabilitas dipercepat dilakukan pada bulan 0, 1, 2, 3, dan 6. Biasanya pengujian pada bulan ke-6 hanya untuk senyawa obat baru. Pengujian stabilitas dipercepat menggunakan alat climatic chamber untuk menjaga agar suhu ekstrim dan kelembapan nisbi terkendali. Kesimpulan, jadi dapat kita simpulkan, kestabilan merupakan kemampuan suatu produk obat untuk spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin kualitas, identitas, dan kemurnian. Jenis-jenis stabilitas obat itu ada 3, stabilitas fisika, stabilitas kimia, dan stabilitas mikrobiologi.